Selamat pagi semua teman-teman peserta Smart Business Map dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul kedua yang kita namakan Market Landscape. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam Market Landscape ini? Ada beberapa. Satu adalah soal bagaimana Anda mengembangkan produk dan jasa Anda dari sisi brandnya, tentunya dari sisi uniknya, unique selling proposition, diferensiasi dari produk Anda. Kemudian bagaimana Anda menetapkan harga dari produk atau jasa Anda nantinya. Kemudian tentunya juga bagaimana caranya Anda menjual. Distribusinya bagaimana. Nah, channel distribution system, selling strateginya. Dan terakhir tentunya kalau Anda sudah punya customer atau consumer Anda, bagaimana Anda mempertahankan mereka supaya mereka tetap mau ya berhubungan dengan Anda, mau tentunya juga membeli produk Anda kembali. Nah, kita mulai tentunya dengan yang pertama. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke tentunya bagian market landscape dan kita bicara mengenai unique selling proposition dan brand dan juga pricing dulu. Oke, tadi kita sudah bicara di depan ya, di playing field itu mengenai target market Anda ya, dari produk Anda. Jadi Anda sudah menentukan target marketnya apa dan siapa. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya sangat mendasar. Kenapa sih konsumen ya atau calon dari target market Anda itu ingin membeli produk dan jasa Anda? Apa yang membuat mereka mau membeli produk dan jasa Anda itu dan bukan pergi ke kompetitor Anda? Uniknya apa sih? Ya, differentnya apa? Bedanya apa? Kenapa saya harus membeli produk Anda? Itu pertanyaannya. Nah, dalam pertanyaan itu tentunya kita bercerita soal unique selling proposition. Nah, ini harus Anda punya untuk produk dan jasa Anda. Kalau Anda tidak punya USP atau unique selling proposition, tidak ada diferensiasi produk Anda dengan produk orang lain, maka produk Anda bisa dianggap sebagai komoditas. Nah, kalau komoditas tentunya harga yang paling murah yang dicari. Tapi kalau produk yang unik, maka harga bukanlah menjadi faktor utama. Makanya penting sekali kita mengetahui dulu ya yang namanya USP. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita membuat produk kita unik? Apa faktor-faktor yang bisa tentunya kita pakai ya, atau atribut yang kita pakai untuk membuat produk atau jasa kita unik? Nah, pertama ada beberapa hal ya yang Anda pelajari selama ini. Pertama dari sisi fungsi produk. Nah, mungkinkah produk Anda dari sisi fungsinya unik atau berbeda dengan produk yang lain? Kalau bisa, itu bisa juga Anda pakai. Yang kedua, yang bisa juga Anda gunakan sebagai USP Anda adalah sisi harga. Nah, cuman saya tentunya secara pribadi tidak suka kalau kita sendiri tidak bisa menjadi cost leader misalnya, atau pemimpin dari sisi biaya yang efisien. Tapi kalau Anda mau seperti Lion dan misalnya Garuda, saya bandingkan. Lion akan memakai USP sebagai cost leader sehingga pricing adalah USP-nya dia. Bisa memberikan ya tiket yang harga murah sehingga semua orang bisa terbang. Makanya salah satu yang namanya tagline-nya mereka, we make people fly misalnya ya. Jadi dia berharap semua orang bisa terbang karena harganya murah. Itu uniknya dia. Nah, Garuda nggak mungkin seperti itu. Nah, Garuda akan memilih USP-nya dari sisi service dan quality. Walaupun harganya mahal, nggak ada masalah. Mereka fokus di situ dan memperbaiki service dan quality-nya. Karena pasarnya juga beda-beda. Pasar orang yang ingin service yang quality mau bayar mahal juga ada. Pasar yang ingin harganya murah walaupun servisnya kurang ada juga. Dua-duanya bisa. Sehingga Anda nggak khawatir ya. Asal Anda unik dan berbeda maka Anda punya pasar. Karena tadi kita katakan tadi itu bahwa dalam target market Anda juga harus mempunyai uniknya ya produk dan jasa Anda. Nah, selain dari harga, tentunya seperti Garuda tadi, service dan quality bisa menjadi uniknya Anda. Nah, tentunya service dan quality orang berharap semuanya juga baik. Sehingga service dan quality ini uniknya itu kalau Anda mau, tentunya Anda betul-betul bisa meyakinkan konsumen service dan quality Anda berbeda. Sebagai contoh beginilah. Misalnya kalau Anda tahu delivery-nya Pizza Hut namanya PHD. Nah, PHD itu memfokuskan diri di service-nya. Dalam arti apa? Dari sisi time-nya, waktunya untuk delivery. Nah, mereka sendiri mempunyai tagline ya, kalau nggak salah itu ya kalau tidak sampai 30 menit maka gratis pizzanya.
Nah, itu adalah sebuah janji dari servis yang ditepati. Kalau Anda bisa membuat uniknya seperti itu, nggak ada masalah. Bukan hanya soal timing sebetulnya. Quality juga begitu. Quality orang berharap semua kualitas bagus. Tapi kalau Anda mau memilih USP Anda quality, berarti Anda harus betul-betul beda dari sisi kualitas. Yang lain apa yang bisa Anda pakai? Daerah tadi itu. Saya sudah cerita kalau daerah itu misalnya ada sebuah produk yang hanya bisa dibeli di daerah itu. Itu menjadi suatu uniknya sendiri. Karena orang akan bangga pergi ke sana, beli di situ, dan kalau mereka belum pernah ke sana, maka mereka nggak punya produk Anda. Misalnya dagadu atau jogger ya misalnya, itu juga sebetulnya uniknya mereka salah satunya adalah karena daerah dia pakai. Nggak ada jogger atau dagadu di kota-kota lain selain dari kota di mana mereka berada. Selain dari itu apalagi yang bisa dipakai? Bisa dari sisi misalnya eksklusif. Nah, eksklusif ini maksudnya apa? Misalnya kalau Anda punya sebuah salon yang kemarin itu misalnya wanita dan pria bisa masuk ke salon Anda, lalu ada kompetitor Anda yang eksklusif hanya wanita saja, atau juga eksklusif hanya pria saja. Itu contoh eksklusif. Di luar dari eksklusif itu juga ada eksklusif yang namanya mungkin karena limited. Barang Anda sangat limited, terbatas, sehingga eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu misalnya. Itu juga bisa Anda gunakan. Nah, selain dari eksklusif tadi itu, kita juga bicara mengenai proses dan juga namanya bahan baku. Ada bisnis atau produk atau jasa yang menonjolkan uniknya itu adalah dari sebuah prosesnya. Nah, contohnya Aqua, biasanya Aqua itu uniknya mereka selalu pakai bahan dan proses. Bahannya dari mana? Uniknya Aqua dengan air mineral lain apa sih? Misalnya bahan bakunya pasti dari air mineral pegunungan. Nggak mungkin dari sumur bor atau misalnya dari air sungai. Kemudian prosesnya biasanya ada beberapa tahap. Misalnya orang 3 tahap, dia 7 tahap misalnya. Itu bisa juga digunakan sebagai uniknya dari sebuah produk. Nah, apalagi yang mungkin proses? Bisa juga. Kalau UMKM bisa nggak jadikan proses itu uniknya? Bisa. Misalnya, sekarang banyak juga orang-orang yang ingin proses yang alami misalnya. Jadi Anda misalnya punya makanan yang diproses secara rumahan. Jadi bukan pabrikan. Yang mungkin Anda membuat produk Anda, jasa Anda menjadi lebih enak mungkin ya dengan cita rasa yang berbeda. Karena prosesnya adalah proses rumahan atau proses tradisional. Nah, ini contoh-contoh Anda beberapa faktor yang bisa Anda gunakan sebagai uniknya Anda. Nah, catatan saya banyak saya temui teman-teman yang lain. Kalau begitu bisa nggak semua faktor-faktor itu kita pakai sebagai unik? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena kalau Anda semua faktor itu Anda pakai sebagai unik, Anda tidak unik lagi. Jadi pilih hanya satu atau minimal atau maksimal lah katakan 2 saja faktor itu yang bisa Anda tonjolkan menjadi perbedaan Anda dibanding kompetitor. Sedangkan sisanya bagaimana? Ya sisanya harus punya standar tetap baik, tapi yang ditonjolkan 1 atau 2-nya saja. Nah, di situ kalau Anda sudah punya diferensiasi, Anda juga harus membangun brand dari bisnis Anda. Sekarang kita masuk ke section dari brand. Jadi uniknya bisnis Anda sudah ada. Nah, sekarang kita cerita sedikit mengenai brand. Nah, kenapa brand ini perlu tetap kita berikan ke Anda, dan menurut saya sangat penting untuk bisnis Anda walaupun Anda usaha mikro atau kecil atau menengah. Karena brand ini nantinya yang akan lebih mahal harganya dibandingkan aset-aset atau aset fisik Anda yang lainnya. Nah, brand itu apa sih? Nah, banyak pakar-pakar brand ya yang saya berguru, termasuk Mas Subiakto ya. Mereka selalu bercerita brand itu bukanlah logo ya, brand itu bukan warna, brand itu bukanlah nama. Brand itu adalah semuanya pengalaman dari konsumen Anda membeli produk Anda atau berinteraksi dengan produk dan jasa Anda dan membuat mereka mempunyai persepsi tertentu. Nah, persepsi tertentu inilah yang membuat Anda mempunyai sebuah brand. Nah, pertanyaannya adalah persepsi konsumen itu sama nggak dengan apa yang ingin Anda buat ya, sehingga yang dinamakan brand dari sisi kita itu sama persepsinya dari brand yang di sisi mata konsumen Anda.
paling mudah adalah contohnya adalah misalnya sebuah produk yang mempunyai nilai brand yang tinggi ya, misalnya seperti Apple, mungkin Google, Coca-Cola ya. Kalau Indonesia juga banyak ya, seperti Bank BCA ya. Dari sisi asetnya mungkin mereka jauh lebih sedikit dibandingkan nilai total dari bisnisnya karena adanya sebuah brand. Tanpa brand itu maka si konsumen mungkin akan memilih tentunya produk yang lain karena brand itu adalah kepercayaan. Brand itu adalah sebuah pengalaman, persepsi ya. Apa sih yang mau dipersepsikan terhadap produk dan jasa kita? Nah, sebagai contoh, kalau sebuah brand yang kuat itu artinya mereka langsung bisa ingat sebuah nama, sebuah bentuk, sebuah warna, sebuah pengalaman terhadap sebuah produk dan jasa. Contoh, kalau saya cerita soal air mineral, yang ingat di kepala Anda apa? Mungkin Aqua. Kalau saya cerita soal misalnya teh misalnya, mungkin yang ingat Anda Sosro. Kalau saya cerita misalnya mobil yang cepat, mungkin yang Anda ingat Ferrari. Kalau mobil yang kuat misalnya dan aman, mungkin Anda ingat Volvo. Jadi Anda ingat fotografi, dulunya mungkin Anda ingat Kodak misalnya ya. Dan segala macam. Nah, karena sudah diasosiasikan, brandnya demikian kuat sehingga kadang-kadang dia bisa menjadi sebuah kata kerja. Nah, kalau sudah seperti itu, brand Anda sudah lebih biasa kuatnya. Nah, analogi yang paling gampang ya, adalah Anda harus seperti seorang manusia ya, yang mempunyai nama misalnya ya. Jadi kalau nama itu mungkin adalah nama perusahaan Anda atau nama produk Anda. Nah, nama ini bisa diingat orang, tapi dia belum tahu siapa Anda kalau mungkin dia belum pernah melihat Anda. Begitu dia melihat Anda, ya, Anda mungkin punya baju, ya, sepatu, ya, penampilan dan segala macam di luar secara fisik. Kalau dalam sebuah produk atau jasa itu adalah packagingnya. Bagaimana mereka melihat secara fisik produk atau jasa Anda. Nah itu kalau dilihat, wah ini produk A, namanya ini, kemudian bentuknya seperti ini. Jadi secara fisik Anda sudah mulai dikenal ya sebagai misalnya seseorang yang punya nama, punya fisik seperti ini. Apakah dia misalnya ganteng, apakah dia cantik, apakah dia tinggi atau pendek, atau dia gemuk atau kurus, itu adalah penampilan fisik termasuk baju dan segala macam. Nah, kalau kita belum bergaul dengan orang itu, maka kita belum punya pengalaman sebetulnya. Apakah itu dia bisa berkomunikasi dengan baik, apakah dia cocok bergaul dengan kita, apakah dia baik, apakah dia cerewet, apakah dia misalnya pendiam. Nah sama, brand itu juga kalau dengan produk jasa kita, kalau belum mereka coba, belum mereka bergaul dengan produk kita, memakai jasa kita, mereka belum punya pengalaman. Nah pengalaman inilah yang nantinya membangun persepsi dan image terhadap produk atau jasa Anda. Nah selain dari itu, kalau sudah berinteraksi ya, dan mereka tahu, oh ternyata si A itu ternyata fisiknya seperti ini, bentuknya seperti ini, dia bergaul baik sekali, dia bisa berkomunikasi, orangnya pintar misalnya, kemudian dia enak diajak bicara dan bisa diajak bekerja sama. Itu kalau Anda sudah bergaul dengan orangnya. Jadi misalnya persepsinya kita bilang si Badu misalnya, persepsi kita langsung, oh kalau Badu itu baik. Kalau si misalnya Ani, oh ternyata Ani itu cerewet misalnya. Nah ini persepsi-persepsi oleh orang terhadap sebuah atau seseorang. Sama dengan produk kita juga seperti itu. Nah brand perlu dibangun, caranya bagaimana? Sinkronkan ya. Sinkronkan semua target market Anda ya, dengan uniknya Anda, dengan tentunya packagingnya Anda nantinya, dengan cara-cara Anda berkomunikasi nantinya, sehingga Anda mulai membangun persepsi yang Anda inginkan terhadap produk Anda. Sebagai contoh misalnya, kalau produk Anda adalah sebuah produk kesehatan, ya, lalu packagingnya itu tidak ada warna-warna yang mungkin berasosiasi dengan kesehatan. Atau cara Anda berkomunikasi, misalnya Anda bercerita soal yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Maka itu akan membuat orang jadi bingung. Produk Anda kesehatan tapi Anda nggak pernah cerita soal kesehatan. Atau kebalikannya, Anda misalnya produk Anda Ferrari.
tapi Ferrari cerita soal safety, ya, soal segala macam. Mungkin nggak masuk karena Ferrari itu orang berpikir bahwa mobil cepat. Nah, mungkin lebih tepat dia masuk ke Formula 1 sebagai tempat dia berpromosi. Nah, ini contoh-contoh sinkronisasi dari target market Anda, produk yang Anda punya, jasanya, uniknya dia, dan membangun komunikasi dan membangun persepsi sehingga terbangunlah sebuah brand yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, tentunya setelah itu Anda akan bicara soal bagaimana caranya saya akan menetapkan harga dari sebuah produk dan jasa saya. Oke, sekarang kita bicara mengenai harga. Bagaimana caranya Anda menetapkan harga dari sebuah produk dan jasa Anda. Nah, ada beberapa faktor yang bisa Anda pertimbangkan tentunya untuk menetapkan harga yang ingin Anda berikan kepada konsumen. Pertama, tentunya sudah pasti adalah harga dari produk Anda untuk membuatnya atau harga pokok, ya, atau cost of goods Anda. Nah, nggak mungkin dong Anda mempunyai sebuah harga pokok atau membuat produk itu harga 100, Anda jual 80, berarti Anda jual rugi. Itu nggak mungkin, ya, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, tapi secara umum Anda pasti membuat harga yang lebih tinggi daripada harga pokok supaya Anda mendapatkan tentunya keuntungan. Itu satu. Yang kedua, apalagi sih yang bisa Anda pikirkan? Tentunya Anda juga melihat samping kiri dan kanan kompetitor Anda. Kompetitor Anda ini mau pasang harga berapa? Apakah dia lebih tinggi dari Anda atau lebih rendah? Itu juga Anda pertimbangkan. Bukan berarti tentunya Anda harus sama harganya dengan kompetitor, tidak. Bisa saja karena Anda mungkin baru meluncurkan produknya atau produk Anda belum seterkenal yang produk kompetitor Anda, mungkin saja salah satu strateginya adalah memasang harga yang sedikit di bawahnya kompetitor. Atau kalau Anda yakin bisnis Anda, produk Anda jauh lebih bagus, ya, memberikan nilai yang tambah yang luar biasa dibanding kompetitor Anda bisa pasang di atas dari kompetitor Anda. Jadi harga juga bisa Anda pakai, ya, sebagai acuan berapa harga yang seharusnya saya pasang untuk konsumen saya. Berikutnya adalah yang namanya sensitivitas, ya, sensitivity, ya. Maksudnya apa sih gitu? Kalau produk atau jasa Anda itu sensitif terhadap kenaikan atau penurunan harga sehingga membuat konsumen Anda itu membuat keputusan yang berbeda, maka pertimbangkan itu. Contohnya apa? Kalau seandainya produk Anda ini misalnya produk-produk yang tidak esensial, yang tidak penting banget gitu. Nah, kalau kenaikan harga yang cukup signifikan, mungkin saja membuat konsumen Anda tidak mau membeli produk Anda lagi. Atau mungkin dia akan kurangi konsumsinya. Ya, jadi karena bukanlah barang-barang atau jasa yang pokok. Tapi kalau biasanya kalau produk dan jasa Anda dianggap sebagai produk yang hampir atau menjadi sebuah makanan pokok atau kebutuhan pokok, kalaupun ada kenaikan harga, suka nggak suka mereka pasti akan tetap membeli. Walaupun bisa saja juga dari sisi konsumsinya ada penurunan. Jadi maksudnya sensitivitas itu apa? Kenaikan yang signifikan itu akan banyak mempengaruhi dari pembelian produk Anda nantinya. Jadi itu, ya. Kemudian apa lagi sih? Yang lain, misalnya tadi kita bicara mengenai USP kita. USP itu menentukan nggak harganya atau tidak. Menurut saya perlu sinkronisasi tadi itu. Kita sinkronkan USP kita, diferensiasi kita dengan brandnya kita, dengan target marketnya kita, ya. Misalnya yang paling gampang lah. Kalau uniknya kita misalnya dari sisi service dan quality seperti Garuda, dia nggak mungkin memasang harga yang murah seperti Lion gitu, ya. Jadi harus sinkron, ya. Begitu juga kebalikan, kalau USP-nya pricing, dia maunya murah, ya. Tentunya nggak mungkin dia masang harganya mahal. Jadi USP itu menentukan sebetulnya harganya. Ada juga misalnya produk yang eksklusif tadi, ya. Kalau kita ambil USP-nya eksklusif. Ya, kalau eksklusif ya berarti hanya limited misalnya, ya. Nah, jadi itu juga bisa mempengaruhi. Nah, apalagi sih yang sebetulnya yang bisa mempengaruhi harga? Sebetulnya adalah target market Anda. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kalau target market Anda adalah middle upper, ya jangan jual juga murah-murah amat. Karena belum tentu mereka juga mau membeli barang yang murah. Jadi
menurunkan harga juga belum tentu menyelesaikan penjualan Anda. Ini sebagai contoh. Nah, secara umum harga ini tentunya pertimbangkan semua ini, tetapkan harganya Anda dan disesuaikan tadi, disinkronkan juga dengan brandnya Anda, uniknya Anda, USP Anda, dan juga target market Anda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dari sales dan channel distribution. Nah, kenapa kita perlu bicara mengenai sales and channel distribution? Ya karena produk Anda kalau sudah ada dan jasa Anda tentunya perlu dijual, dan konsumen pun perlu tahu di mana mereka akan mendapatkan produk dan jasa Anda. Nah, oleh karena itu kita mulai bicarakan sedikit apa yang bisa kita lakukan dari sisi sales dan channel distribution. Nah, dalam kita bicara mengenai sales dan channel distribution, pada intinya semua barang-barang dan jasa itu kalau orang sudah tahu, tentunya mereka ingin tahu di mana dia bisa membeli produknya. Nah, apakah itu bentuknya produk biasa atau jasa. Nah, ada 3 secara umum cara orang mendistribusikan produknya. Yang pertama adalah dari pabriknya misalnya, atau Anda yang membuat produknya lalu Anda langsung jual ke konsumen. Itu yang pertama. Jadi itu direct selling namanya. Jadi jasa juga begitu, Anda langsung menjual jasa Anda, pergi ke pintu-pintu, pergi ke perusahaan-perusahaan, atau pergi ke orang-orang. Berarti Anda menjual langsung baik jasa Anda maupun produk Anda tanpa ada perantara. Nah, yang kedua tentunya ada yang memakai perantara. Nah, perantara ini ada macam-macam levelnya. Jadi yang paling simpel biasanya satu perantara. Sebagai contoh, kalau kita lihat, kalau produk misalnya produk makanan atau minuman atau kebutuhan pokok dari konsumen, kalau Anda lihat Indomaret, misalnya Alfamaret, Minimarket, itu mereka masuk di toko eceran. Nah, jadi Anda sebagai produsennya menjual ke toko ecerannya, kemudian baru mereka yang menjual ke konsumennya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi yang namanya perantara, tapi hanya satu perantaranya. Tapi ada lagi yang pakai 2 sebetulnya perantaranya. Perantaranya itu adalah grosir dan distributor. Nah, dari grosir dan distributor mereka lah yang pergi ke toko eceran. Kemudian dari toko eceran baru misalnya ke konsumen. Nah, apa sih yang membuat kita memilih jalur yang mana yang kita mau pakai? Banyak faktor. Jadi faktor pertama tentunya dari sisi jenis produk Anda atau jenis jasa Anda. Nah, kalau produk Anda biasanya adalah produk bahan-bahan konsumen, consumer goods. Kalau Anda mau jual langsung bisa saja, tapi mungkin Anda tidak bisa cepat untuk bergerak karena Anda mungkin nggak punya tenaga sales yang banyak. Anda harus membangun misalnya truk Anda sendiri, Kemudian juga Anda harus mendepo sendiri, punya depo sendiri. Nah, kalau Anda ingin cepat, Anda cari tentunya toko-toko eceran yang bisa tentunya memasarkan produk Anda. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, biasanya itu banyak perusahaan-perusahaan konsumer itu memakai jasa distributor. Nah, distributor inilah yang nantinya ke seluruh Indonesia misalnya akan menjual produk-produk Anda melalui tentunya toko-toko eceran maupun langsung ke konsumen. Jadi faktor pertama adalah soal faktor kecepatan, seberapa cepat Anda ingin produk dan jasa Anda ini bisa dibeli oleh para konsumen Anda. Faktor kedua yang jadi pertimbangan harusnya adalah dari sisi biaya. Sudah pasti kalau ada perantara pasti ada biaya karena Anda harus berbagi fee ke mereka. Jadi tentukan dulu harga ke konsumen Anda itu sehingga jangan sampai nantinya karena Anda memakai mediator atau pihak-pihak ketiga ini harga ke konsumen Anda menjadi mahal dan tidak mau dibeli oleh konsumen. Nah, lalu yang terakhir tentunya ada produk-produk tertentu atau jasa yang mungkin hanya bisa dilakukan dengan direct selling. Karena itu sebuah strategi. Misalnya produk-produk yang mahal, misalnya produk tas Louis Vuitton atau Hermes, mungkin dia hanya bisa pakai toko eceran. Nggak bisa pakai grosir atau distributor. Jadi ini jadi pertimbangan yang Anda lihat untuk menetapkan strategi dari sales dan distribution Anda. Oleh karena itu, kita akan bicara bagaimana untuk retain atau mempertahankan customer Anda di section customer management.
Bagian terakhir dari market landscape kita adalah soal customer management. Nah, kenapa ini juga perlu kami sampaikan di dalam workshop Smart Business Map ini? Karena walaupun usaha kita kecil, mikro maupun menengah, kalau kita sudah mendapatkan customer, kita wajib untuk memberikan servis, wajib juga tentunya mencoba mempertahankan mereka. Mencari konsumen baru atau customer baru jauh lebih sulit dan mahal dibandingkan mencoba mempertahankannya. Jadi makanya penting bagi kita bagaimana caranya Anda membuat customer Anda kembali lagi. Nah, tahapannya macam-macam. Pertama adalah kalau Anda sudah punya produk yang dikenal orang melalui mungkin promosi Anda, melalui komunikasi Anda, kemudian mereka mau mencoba trial ya, coba produk Anda. Nah, kalau sudah dicoba, Anda tentunya berkeinginan mereka kembali lagi untuk membeli produk Anda nantinya, kalau mereka tentunya puas. Kalau level pertama mereka baru mencoba menjadi customer Anda, itu baru hanya sebagai batas seorang customer biasa. Nah, tentunya customer ini nantinya kita harapkan mungkin dengan Anda punya produk yang baik ya, sesuai dengan target market Anda, ada uniknya, mereka akan puas, satisfied, menjadi customer yang satisfied. Nah, biasanya customer yang satisfied ini kalau Anda maintain mereka mau repeat kembali, membeli kembali produk atau jasa Anda. Nah, kalau mereka sudah mulai repeat order, mulai secara rutin tentunya pengen memakai jasa dan produk Anda, mereka menjadi customer yang loyal. Nah, penting untuk kita kalau bisa kita masuk ya ke dalam proses kita mencoba mempertahankan customer-customer yang loyal kita. Dan kita terus berinteraksi dengan mereka sehingga menjadi customer yang engage namanya ya, yang mau misalnya kalau loyal itu dan engage itu mereka sudah mulai mau memberikan masukan walaupun itu bentuknya kritik misalnya. Tapi kenapa mereka mau memberikan masukan ke Anda? Karena mereka menganggap mereka sudah loyal, maka mereka tidak mau tentunya produk Anda tidak baik. Nah, oleh karena itu jangan nanti Anda malahan menjadi tidak suka dengan customer Anda yang mengkritik Anda. Padahal mungkin mereka sudah di tahapan loyal atau engage customer. Nah, kalau customer ini terus berinteraksi dengan dia puas, dia senang, Anda mau menerima masukan mereka, feedback dari mereka, sehingga mereka bukan hanya loyal dan engage, tapi mereka sudah menjadi kategori advocate. Nah, kalau Anda dapat mempertahankan customer yang advocate ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak dibayar pun mereka akan cerita ke teman-temannya mengenai jasa Anda, mengenai produk Anda yang baik-baik. Mereka menjadi promotor dari produk dan jasa Anda. Sekaligus juga mereka menjadi defender dari produk dan jasa Anda kalau diserang oleh pihak-pihak lain. Nah, oleh karena itu buatlah program-program ya yang bisa mungkin membuat customer Anda ini menjadi pelanggan yang loyal, tapi sekaligus juga pelanggan yang menjadi advocate dan promotor dari produk dan jasa Anda. Secara inti adalah itu, sehingga Anda perlu pikirkan bagaimana caranya mengintegrasikan semuanya ini, mulai dari USP, kemudian brand, harga produk Anda, cara Anda mendistribusikan, dan sekaligus bagaimana caranya Anda mempertahankan. Itulah market landscape yang kita pelajari hari ini. Setelah kita membahas market landscape tadi, maka kita nanti dalam video yang berikutnya kita akan membahas modul yang terakhir yang kita namakan operational profitability.